Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustaz Mukhtar. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, berikan kekuatan untuk bisa mengayomi jamaahnya. Alhamdulillah sudah dikukuhkan bangsa kepada saya mengajak kepada seluruh pengurus
DKM Masjid Al-Akhiras, dari penasehat sampai ketua bidang-bidang masing-masing, ibu-ibunya juga betul-betul jangan sempat setelah bentuk tukcing. Setelah dibentuk izin, artinya tidak bekerja. Kenapa kan dikumpulkan jauh-jauh orang begitu? Nggak biasa. Saya mudah-mudahan setelah dibentuk betul-betul bekerja. Ini masjid Baitullah, rumah Allah. Amin. Orang yang mau mengurus masjid, orang yang mau ngayomi masjid, insya Allah wafatnya husnul khotimah dan mati syahid. Sebagai contoh, saya kasih tahu. Saya sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi mendengar ketika di Bogor terjadi ada pelebaran jalan. Ini cerita dulu sebelum saya kembali foto yang lain. Itu ketabraklah kuburan itu oleh jalan. Ternyata ada dua makam yang sangat mulia di sisi Allah. Itu wajahnya masih tetap utuh, kain kafannya utuh. Ini orang-orang bertanya, ini wali siapa ini? Sebutnya wali ini siapa, makam siapa ini? Ternyata padahal usia sudah 35 tahun masih utuh jenazahnya. Nah, ternyata itu marbot masjid. Makanya orang yang jadi marbot jangan merasa hina. Ngurus masjid syahid matinya. Apalagi tadi pengurus yang dikumpulkan. Insya Allah termasuk orang-orang mobatnya meninggal dunia dalam keadaan syahid. Saya bangga bapak-bapak menjadi pengurus masjid. Artinya mau memakmurkan masjid, mau mengerjakan masjid. Ibu-ibu, bu, siap bu jadi pengurus masjid bu. Harus siap bu. Kalau kita ingin masjid apa namanya matinya syahid, yuk urusin masjid ini. Kendaraan kita nanti pada hari kiamat ketika diterlibat jembatan Shiratal Mustaqim. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW-nya juga di sini Pak Ustaz. Saya baru mendengar Ustaz RW. Cuma ada di Puri, Mutiara Indah, PMK. Baru mendengar sejak saya. RW-nya Ustaz, tadi RT-nya juga Ustaz. Allah kali. RT mau jadi pengurus masjid. Itulah seorang hamba Allah yang muslim. Pengen masuk surga beliau juga. Bukan kita aja pengen masuk surga, beliau sebagai RW. Tadi kali semua pergi kali bekerja. Bu, seorang ahli surga mau jadi pengurus masjid. Ibu Ustazah RT ada RT? Ada. Tadi pengurus juga ya. Masya Allah luar biasa RT. Di saya mana aja boro-boro ada RT mau jadi pengurus masjid. Cuma di sini saya di mana-mana melantik di BPR Kabupaten Bekasi. RT tidak ada, RW tidak ada. Tetap di sini luar biasa. Berarti pengen masuk surga. Tuh. Lah orang yang memakmurkan kecil. Innama yang dibaca ayat oleh pembawa acara. Innama ya'budu masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dulu ketika masjid kita dalam keadaan Covid dulu tahun berapa itu Covid? 19. Ini sholat ditutup ke masjid. Gak ngaruh. Allahu Akbar. Itu walam yakhsha illallah. Tidak perlu ada yang ditakuti. Illallah kecuali
itu dia baru saya mendengar jamaah Al-Ikhlas ini. Saya udah kemarin 2 kali. Waktu imamin ada tadi Pak Kapus. Saya tadi ingat baik kan katanya kenapa ketika pakai jadi imam katanya suaranya berubah hilang. Bagus. Korek Pak Ustaz. Ya harus belajar lagi ya. Terus terang aja saya ini Dewan Hakim Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi. Kalau ikut MTQ ya minggir itu menang. Makanya harus nanti saya kalau Ramadan bukan tadi suara saya paling bagus udah. Bagusan dia suara mantap suaranya, powernya besar luar biasa. Hanya makan hurufnya, tajwidnya yang perlu diatur bukan menyalahkan enggak. Belajar lagi dengan lagu-lagu Quran kalamum bukan omongan Haji Mulyana, Quran firman Allah kalamullah wal akhdhu bil tajwid hasbun lazim wal lam yujawwidil Quran atimu. Membaca Quran harus berdasarkan ilmu tajwid. Siapa orang yang membaca Quran tanpa ilmu tajwid atimu dosa. Itu belajar lagi ya. Jangan merasa tersinggung, jangan. Justru saya memberikan semangat untuk lebih bagus lagi. Kalau suara begini, tadi Kori ketimbang saya mah ya cucu budak. Belajar lagi Qurannya ya. Mat ibaratnya jangan terlalu panjang, mat badal jangan terlalu panjang, matahari disusun, mat jais, semua diatur dengan ilmu tajwid. Bahasa pada Quran tanpa ilmu tajwid itu udah dosa. Warattilil Quran tartila, baca Quran itu dengan tidak ilmu tajwid. Ini firman Allah. Yuk, malam bulan Ramadan saya membuka tilawatil Quran. Walaupun dengan suara saya sudah tua, sudah 66 tahun saya masih kepake di undang-undang tadi pernikahan di Hotel Nuansa. Itu ada yang ngomong ke saya itu aki-aki itu masih bagus suaranya ya, jadi apa-apa ya lah. Aki-aki nyebutnya ya udah 66 tahun masih kepake kayak itu sebelum begitu. Baik saudara-saudara sekalian, jamaah ibu-ibu yang terhormat, ibu-ibu yang masih tetap belum beranjak ibu ya, masih tetap ingin mendengarkan nasihat atau ceramah saya Bu, masih. Kalau memang mau keluar bangga jangan dipaksakan Bu ya. Kalau ngantuk tidur di situ aja. Insya Allah jadi catatan amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bicara. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat kepada saya, memberikan sehat walafiat sehingga saya bisa hadir pada kesempatan ini. Ya Allah, masih bisa memberikan nafas saya keluar ke dalam. Bu, masih bisa keluar ke dalam nafasnya Bu. Coba kalau nafas kita ke dalam doang, Bu, enak enggak Bu? Ayo ke dalam aja nggak keluar. Sekarang keluar doang, Bu, ke dalam gimana? Jangan lama-lama, 20 menit enak enggak? Nafas yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukur. Bahwa kita masih diberikan sehat walafiat, masih datang ke sini. Dalam keadaan hujan, belum dan sebagainya, tapi ibu, bapak masih mau menghadiri acara Islam yang lain. Ya tadi ayatnya sudah disampaikan oleh Qori kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhan, yang punya gawe, yang punya mau Allah, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pencari, masa dengan badan manusia
cuma sehari, cuma semalam doang bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa dengan menggunakan ontak atau ontak. Tapi itu bisa ditempuh dengan seperti apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawan, ke Rabbul sampai ke Subhanallah yang terjadi jatuh manusia. Seorang Allah. Perjalanan Rasulullah, karena memang Allah punya kemauan. Ada yang tidak percaya. Hanya dengan keimanan kita bisa percaya bahwa Rasulullah seperti itu diperjalankan. Siapa yang menjalankannya? Allah. Kita harus yakin percaya dengan iman. Isra Mi'raj ini adalah pekerjaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dengan masa dia pada Rasulullah kurang itu 7 kali 1 2 3 sampai 7 dengan benar seperti itu. Ternyata Rasul sudah diangkat duduk lagi. Keimanan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada kita semua. Kalau bukan dengan iman, gak percaya. Masya Allah, perjalanan Rasulullah SAW dengan membawa bukan oleh-oleh. Kalau oleh-oleh mah bisa dimakan, bisa enggak, bisa dititipin. Kalau oleh-oleh, ini betul-betul Allah menitipkan kepada Rasulullah, memerintahkan sholat itu sampai berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu sampai 9 kali Rasulullah menghadap. Ketemu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Harun, dia. Masya Allah, ketemu dengan Nabi Musa. Muhammad, saya ajak umatku kotor-kotor, tinggi-tinggi, gede-gede, gak mampu kalau melaksanakan sholat sampai 5 waktu. Gak kuat, apalagi umat Muhammad kecil-kecil. Maka balik lagi sekarang, langsung naik lagi ke atas, lapor, minta diskon gitu. Di diskon dari 50 menjadi 45. Enggak kuat juga Muhammad, kembali lagi kepada Allah. Ini hasil dari perjalanan Rasulullah SAW dengan menghadap Allah. Sampai menjadi berapa waktu? 5 waktu. Ya Allah, 5 waktu kadang-kadang 3 minggu, apalagi 50 waktu. 5 waktu juga biar jaraknya. Insyaallah, apalagi 50 waktu. Baru makan sudah ada lagi. Baru dia kita ke air wudu, baru wudu, pas modal, udah ada lagi, udah berdua lagi. Kapan ada waktunya kita untuk melaksanakan sholat seperti itu. Tapi sungguh 5 waktu ini, Masya Allah, dikurangi lagi, dikurangi lagi menjadi 5 waktu. 5 waktu ini jangan sampai ditinggalkan kemarin. Pengen masuk surga atau masuk neraka ini? Saya mau jawabannya. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga, sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak. Emang ente punya orang dalam di surga? Manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau manusia sudah sudah betul-betul Nabi Muhammad diperlihatkan di perjalanan itu ada orang yang sedang makan, ada 2 hidangan, yang satu hidangan lezat daging enak, kemudian satu lagi hidangannya mentah. Nabi bertanya kepada Jibril, itu apa sih? Dia tapi ada hidangan yang sangat enak, lezat, tapi dia makan yang daging mentah. Kenapa maksud? Oh, itu umatku nanti. Ketahuan udah punya bini sah, udah punya istri sah, masing-masing kan ngumbar ke yang lain, waktu makanan daging mentah lain. Udah siapin daging itu istri kita yang sah untuk itu daging itu.
ingin paling besar. Makanan datang masing-masing melayat kemana-mana baik. Ada jamaah alis kasih sini begitu. Najis semua. Istri kita yang mengharapkan itu dan kemana-mana itu yang sah. Banyak diperlihatkan dari belakang umatmu. Udah begitu juga masih tetap aja umatnya masih melancong baik. Subhanallah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang diperjalankan itu menjadi itibar, menjadi contoh buat kita sebagai umatnya. Ya. Kemudian Rasulullah lagi diperlihatkan ada susu, ada khamar, ada arak. Itu orang malah makan minum apa? Padahal bisa susu. Dan itu arak minum arak. Ada arak bisa minum arak. Apalagi kita Rasul minum arak kali ya. Masalah termabuk semua kan. Susu. Tuh, contoh. Sampai alhamdulillah kita masih tetap mau duduk di masjid. Jangan lama-lama saya. Jangan lama-lama sebab kasihan ibu-ibu juga. Ibu-ibu makan, masya Allah, ngurusin ini, nggak bisa setengah jam aja bisa ya. Yang jelas bangga dengan ibu-ibu masih tetap duduk bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para dai dan para kiai kita. Selanjutnya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat indah, betul? Dengan bentuk yang sangat indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sangat indah. Dibuat dari apa manusia itu? Khuliqa min ma'in dafiq, dari setetes air mani yang sangat hina. Bentuk manusia, bahan manusia dengan bahan binatang masih mulia bahan binatang. Ibu, Pak, kalau ibu datang ke sebuah kampung-kampung, dagang itu bawa bahan manusia, bawa air mani, bukan serang-serang aja, didagangin ke satu kampung kita. Ini bahan manusia. Kira-kira ada yang beli? Ada yang beli nggak? Di kandang yang mama ada 25.000 seliter. Ada yang mau beli? Ya ada. Tapi bapak-bapak dagang telur, telur satunya sama sekilonya 5.000. Ada yang beli? Banyak yang beli. Artinya bahan manusia itu bahan binatang masih mulia bahan binatang. Allah dikasih juga bahan manusia. Gak mau, tapi bahan binatang seperti telur tadi. Masya Allah, yang banyak yang mau. Kenapa kita disuruh apa kita diciptakan oleh Allah itu? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, siapa yang disuruh? Siapa yang diseru untuk ibadah kepada Allah? Siapa? Manusia. Kalau Bapak memang sebagai manusia, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kamu sekalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak, Allah tidak menyuruh kepada binatang. Ya ayyuhal monyet. Emang begitu di Quran? Begitu ayat seperti itu. Ya ayyuhal kebo. Tapi yang disuruh menyembah kepada Allah itu adalah manusia. Kalau diri kita sebagai manusia, sembah Tuhan. Kalau bukan manusia, tidak usah menyembah kepada Allah. Emang di Quran ada? Kenapa kita tidak mau menyembah kepada Allah? Padahal kita diri kita sebagai diciptakan Allah dengan bahan yang sangat hina. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kamu sekalian. Masya Allah, alhamdulillah dijadikan manusia. Perbedaannya dengan binatang itu satu cuma. Monyet kawin enggak? Manusia
Monyet mandi enggak? Monyet makan enggak? Manusia juga makan. Monyet berak enggak? Manusia berak sama. Monyet sholat enggak? Monyet sholat enggak? Enggak sholat monyet mah. Berarti kalau enggak sholat manusia berarti adalah monyet. Mau begitu? Perbedaan cuma sholat berarti hidup. Kalau enggak sholat berarti nyemot. Ya Allah. Bu, sholat bu ya? Masih sholat bu? Alhamdulillah sholat. Perbedaan cuma itu. Emang monyet sholat? Enggak. Ayo kita penuhi masjid ini. Penuhi masjid yang sama-sama kita bangun dengan susah payahnya. Makmurkan masjid. Jangan sampai sholat subuh cuma berapa? Mana DKM? Berapa sok? 3 sok. Luar biasa. Masya Allah, DKM mulia umat. Di masjid saya, ya Allah, saya terus terang aja masjid. Sholat maghrib, sholat subuh cuma dua baris, kadang sebaris. Zikir saya lama. Ketika saya baca La ilaha illallah 165 tinggal ke belakang, kosong. Jadi belum berzikir kalau lebih kesel sudah. Lah kosong. Kita pakai speaker, kedengaran kemana-mana, bacaan aja. Kagak ada. Alhamdulillah saya punya inisiatif setiap Jumat sampai 20.000 jamaah. Alhamdulillah kita sampai 20.000. Biarin dia terkena duit juga apa-apa. Banyak sekarang ada 2 hari. Sekarang ada 2 hari. Ya Allah, kalau sama al-alifas di sini mudah-mudahan kita pertahankan. Masjidnya anak terutama anak muda nih. Anak-anak muda. Ya, anak-anak muda mau sholat anak muda. Ini sebagai penerus sholatnya. Jangan sampai agamnya enak, sopir keenakan lupa kali. Ya sholat, di situ lupa sopir. Biasa kan? Rasulullah hanya sholat itu satu bangun. Masya Allah, anak muda harus dipersiapkan dari ibunya ya. Ketika orang tua sudah tidak ada yang jadi imam, anak muda yang tampil. Ini usul banyak. Nah, akibatnya anak muda tampil baru saja bukan jadi imam, baca kuliah kalau habis habis. Wala antum, hayo begitu. Ya Allah, ada yang makmum yang ngasih tahu, lakum. Oh ingat ya, lakum dinukum wattaqin. Ya amin lagi baik. Setuju anak muda makanya saya persiapkan anak muda baca Quran yang bagus ya. Masya Allah, kalau anak muda lagunya mentah banget. Nongkrong jalan bukan jalan nongkrong. Makanya anak muda sedang remajanya. Ikatan remajanya nama masjidnya ada. Di sana di DMI prima namanya Perhimpunan Remaja Masjid. Silakan menjadi anggotanya. Kalau ibu-ibu nama BKFM di bawah bangun dari Badan dari Majlis Taklim dari DMI. Silakan bentuk di sini Bu. Kita diajak-ajak ke kemana-mana. Indah Bu. Pokoknya masuk organisasi dari itu. Insya Allah dengan sebab itu kita sama-sama memakmurkan masjid yang kita bangun. Jangan sampai kita, Masya Allah, prihatin saya. Setelah dilantik saya kunjungan ke sana, ke masjid tersebut dilantik. Pakainya 4 baris, 5 baris suku. Saya datang ke sana sampai ngidik-ngidik. Ini cuma 4 orang. Jangan bohong apa? Ya Allah, sampai begitu, jangan.
Ya, Allah memberikan kita sebagai petugas, sebagai pengawal masjid ini, insya Allah, sehingga betul-betul masjid ini menjadi makmur gara-gara kita, gara-gara kemerdekaan. Ini kemerdekaan ini cuma molor doang, mau dipilih nggak Pak secara kapasi? Dipilih, luar biasa. Sesuatu udah dipilih benar-benar kerja. Pokoknya saya mau merit sama yang Gus Dur, masjid awas. Saya selalu ketua DPR Dewan Masjid Indonesia ini di bawah naungan masjid itu di bawah naungan DPR. Makanya tadi itu pengurus-pengurus itu benar-benar memakmurkan masjid. Sehingga betul-betul kita memakmurkan masjid, insya Allah tidak ada yang perlu ditakuti, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita ingin menjadi makmur, ingin sejahtera hidup kita, makmurkan dulu masjid. Ini pengen sudah segala macam, masih kosong. Karpetnya ini. Ganti dengan yang ini kayak di masjid saya tuh, cakep banget. Norak. Yang begini, yang empuk pokoknya. Kalau orang rumahan kompak, nggak cuma orang kampung. Orang rumahan semua ibunya juga kompak. Cuma karpetnya kayak gini, masih kalah masjid saya. Ini semua pengusaha semua. Lah iya, kalau orang Saudi mau ojek, ya dagang keripik jengkol, kangkung, tapi masjidnya luar biasa. Spekernya kayak sini, spekernya bagus, speker yang mana? Ganti yang supaya kita nyaman, insya Allah dijamin oleh Allah. Kita sebagai muslim Allah. Tahun yang akan datang saya diundang lagi. Itu kalau ini nggak datang lagi. Pokoknya itu. Proses ini harus juga. Ya, insya Allah. Sengaja saya berikan semangat kepada sekalian. Sebab ini rumah Allah. Rumah Allah ini bukan rumah RT, bukan rumah Allah yang perlu jaga. Marbotnya juga digaji berapa marbotnya? Gaji. Nanti kalau sudah dapat SK dari Bupati, dari DMI, pengurusnya laporkan ke DMI. Insya Allah Bupati Asep ini, Bupati Asep, mudah-mudahan beliau jadi bupati, amin. Jadi bupati definitif. Kalau sampai diperiksa lagi, bikin puyeng. Saya Bekasi kemarin itu Bekasi ya. Astagfirullahaladzim. Ini mau sebulan borbol. Yes. Kesombong. Pilih. Ini apa lagi? Bapak milih. Insya Allah doakan Bupati Asep ini akan menjadi bupati definitif. Apa perlu biaya ya jadi bupati? Cuma biaya gak ada duitnya, gak ada yang milih. Artis timbang 50.000 setahun, 5 tahun 50.000 pilihan. Mau baik, nih nanti saya jadi bupatinya. Insya Allah. Ini jadi bukan begini dari Surabaya sudah selesai kita. Yang penting hasil dari presiden kita seperti mawar, jangan sampai ditinggal lagi. Yuk ibadah kita laksanakan masjid ini. Kita ramai-ramai, kita lakukan masjid ini dengan berbagai macam cara yang kita mampu. Ya, sedekahnya, kemudian jariahnya dan sebagainya.
marbotnya jangan sampai kagak digaji. Kasihan kalau digaji. Insya Allah IBT nanti imam berkemampuan tilawah oleh bupati akan digaji 2,5 juta. Amin. Itu DKI yang tanggung jawab. Ada imamnya ada 5 aturan dan 22 juta semua. Imamnya di sini berapa imam? Karena 7 gaji. Masya Allah, sedih sama kalau ngurusin masjid aku kagak ada orang aja. Masjid juga kemarin saya tadi banding ke Jogokarian di Jogja, benar-benar luar biasa. Masjidnya mah nggak bagus-bagus, masih bagus aja ini. Ya Allah, tapi kenapa? Manajemen masjidnya tidak luar biasa. Itu kayaknya satu lagi laksanakan. Insya Allah ketika di masjid itu makmur, ada jamaahnya yang tidak terurus, DKM lagi yang tanggung jawab. Masya Allah, makan juga kakak itu dia dimai kasih modal dari DKM. Repot tetangga saja masih si itu si Ujang sakit, bukan sakit karena belum makan di pagi. DKM aja baik tanggung jawab semua jamaah. Insya Allah itu saya perlu perhatikan jamaah kita yang kupret bisnis itu juga ya, anak sampai kagak sekolah tanggung jawab DKM. DKM lagi soalnya mudahnya itu DMI masalahnya tuh jadi itu masjid mulu. Kita kompak semuanya betul ya, kita uruskan jamaah dikatakan lapangan sebentar punya usaha kasih modal. Sehingga kalau mereka kata makan beras kasih di sana ada namanya ATM beras. Beras dari mana? Dari kita semua. Untuk yang miskin, yang kaya yang ambil, orang kaya ambil. Ya jadi orang kaya. Jangan khusus untuk orang miskin supaya mau berjamaah. Tanya jamaahnya 150 absen sama kita setiap pagi. Tadi datang ke rumahnya. Tadi kemana? Pak, saya mau masjid cuma tidak punya beras, Pak, besok. Aduh, ya Allah. Sudah ada absen ya jamaah? Kagak. Absen itu supaya absen dengan itu. Masya Allah. Jangan lewat. Mohon maaf nih ya. Sudah cukup jam 11 saja. Soalnya kalau kelamaan, biasanya besok ada acara lagi. Demikian cuma yang jelas saya mengajak kepada saudara-saudara yang sekalian, masjid kita mampukan. Niatkan dalam hati kita menjadi pengurus lembaga, saya harus memakmurkan masjid. Itu mentang-mentang kagak jadi pengurus. Jangan begitu. Makmurkan menjadi pengurus lembaga, makmurkan masjid kita. Ini masjid rumah Allah. Yang harus bersihkan semuanya, kotoran-kotoran segala macam yang sifatnya kebersihan harus betul-betul berjalan, harus terjaga kesucian. Demikian yang saya sampaikan. Yang jelas jangan tinggalkan berjamaah lima waktu. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang barokah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.